Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan akhir proyek mata kuliah Cloud Computing yang beranggotakan 4 orang. Di sini kami beranggotakan 4 orang dari kelompok 7 yaitu Anugrah Farel Putra dengan NIM Akhir 2018, Febiani Saputri dengan NIM Akhir 2002, Titis Dia Marcella dengan NIM Akhir 2003, dan juga Edwin Iqbal Santoso dengan NIM Akhir 2045. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Cloud computing kini menjadi fondasi penting dalam pengembangan aplikasi modern karena skalabilitas, efisiensi, dan juga fleksibilitasnya. Dalam proyek ini, kami mengimplementasikan layanan platform as a service atau PaaS dengan menggunakan Azure Static Web Apps untuk mendistribusikan website sederhana berbasis HTML dan juga CSS. Baik, berikutnya apa itu platform as a service? Platform as a service adalah salah satu model layanan dalam cloud computing yang menyediakan platform lengkap bagi pengembang untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Berikut kata karakteristik PaaS. Yang pertama, tidak perlu mengelola server dari sistem operasi. Yang kedua, otomatisasi dalam deployment dan scaling. Ketiga, mendukung integrasi dengan tools pengembang seperti GitHub. Yang terakhir, mempercepat proses pengembangan dan rilis aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat dalam cloud computing pengembangan web. Yang pertama, ada efisiensi biaya. Jadi kita tidak perlu membeli atau merawat server fisik karena sudah diurus oleh dari cloud computing dalam hal ini yaitu Azure. Lalu ada skalabilitas dengan kita bisa mendapatkan layanan banyak pengguna tanpa harus ada konfigurasi. Lalu ada aksesibilitas, bisa diakses di mana saja. Keamanan dengan metode HTTPS otomatis. Lalu ada kecepatan deployment dengan CI atau CD. Update web hanya perlu dengan push ke GitHub. Lalu ada langkah-langkah implementasi dalam mendeploy sebuah web. Yang pertama, kami membuat repo dulu di GitHub sesuai dengan nama proyek. Lalu kami menggunakan HTML sederhana, yaitu indeks HTML, dengan menuliskan kode sebagai berikut. Lalu kita mengpush reponya ke GitHub, sesuai yang sudah dibuat di atas. Oke, selanjutnya untuk proses deploy melalui Azure, yang pertama itu login ke portal ini portalazure.com. Bisa mendaftarkan akunnya kalau sudah punya akun tinggal login, lalu membuat resource di sini yang bernama Static Web Apps. Lalu setelah membuat itu di sini ada deskripsi untuk static web app-nya sendiri itu mau dinamain apa dan diambil reponya itu dari mana reponya. Jadi data yang dipakai untuk static web app ini pakai apa gitu. Kalau misal di sini kan contohnya pakai GitHub ya. Dan bisa milih reponya. Pertama milih ininya repository-nya ini dan branch-nya. Jadi pakai branch yang mana untuk diuploadnya. Lalu ketika berhasil create nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ini list dari yang kita buat yaitu static web app-nya dibuat list seperti ini. Lalu setelah create Azure akan otomatis membuat folder ini GitHub workflow. Di dalamnya ada workflow di repo GitHub. Dan untuk ceknya sendiri untuk mudahnya itu biasanya nanti akan muncul di reponya sendiri. Itu berbentuknya seperti ini. Mungkin eh, saya share screen dulu ya. Itu
Oke, jadi untuk ceknya itu, nah ada di action ini. Jadi untuk ceknya itu ada di action. Jadi untuk memperbarui, semisal ingin memperbarui tampilan dari suatu websitenya, itu cukup mudah. Tinggal nanti dari lokal, perubahan yang dari lokal itu tinggal di push aja ke reponya ini, ke repo utamanya. Nanti dari si Azure-nya dia itu akan eh, git pull dari repo yang tadi sudah di push. Jadi untuk git pull-nya sendiri itu secara otomatis ya dari Azure-nya sendiri. Nah, contohnya biasanya seperti ini. Jadi dari Azure-nya ini dia git pull sendiri tanpa kita suruh gitu, tanpa kita harus memasukkan sebuah komen. Jadi memang otomatis kalau semisal kita ada perubahan di repository-nya, terus ingin melakukan perubahan, langsung terhubung ke production. Jadi langsung terhubung ke publiknya sendiri. Oke, lalu lalu di sini untuk tampilan dashboardnya ya, dashboard yang telah kami buat di sini dengan nama web HTML kelompok 7. Jadi untuk dashboardnya sendiri ini ada seperti ini. Jadi ada beberapa macam ya untuk fitur-fiturnya untuk memantau dari performa website yang udah kita deploy. Di sini juga ada domainnya. Oke, lalu untuk yang terakhir itu kami sudah cek uji URL atau domainnya dan sudah kami buka dan bisa muncul tampilannya yang sudah kami buat. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Feby. Baik, dalam tugas akhir ini kami berhasil menyelesaikan proses deployment sebuah website sederhana berbasis HTML dan juga CSS ke platform Microsoft Azure dengan memanfaatkan layanan Azure Static Web Apps. Ini merupakan contoh nyata penerapan cloud computing khususnya pada model platform as a service atau PaaS untuk web deployment. Secara garis besar, langkah-langkah yang kami lakukan adalah pertama, kami membuat halaman web sederhana berupa file index HTML dengan desain dasar menggunakan HTML dan CSS tanpa menggunakan framework tambahan. Untuk yang kedua yaitu mempersiapkan repository GitHub, yaitu seluruh isi folder proyek termasuk file index HTML di-push ke GitHub karena Azure Static Web Apps secara otomatis mengambil source code dari repository GitHub. Selanjutnya yaitu membuat research di Azure. Kami membuat research baru di portal Azure dengan memilih layanan Azure Static Web Apps. Lalu kami memilih free plan dan menghubungkan langsung ke repository GitHub kami. Kemudian Azure otomatis membuat file workflow atau GitHub Action yang bertugas mendeteksi perubahan dan menjalankan proses build atau deploy secara otomatis. Selanjutnya itu proses deploy otomatis yaitu setelah commit terbaru dikirim ke GitHub, proses deployment langsung dijalankan oleh GitHub Actions. Lalu kami memeriksa status deployment dari portal Azure dan tab Action di GitHub untuk memastikan semuanya berjalan sukses. Untuk akses web publiknya yaitu berada di bawah, yang dimana hasil dari deployment yang telah kita kerjakan. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.